Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ini hari yang istimewa di mana kita merayakan HUT ke-67 Sekolah Minggu Gereja Toraja. Halo anak-anak sekolah minggu, apakah kamu senang beribadah dengan orang tuamu hari ini? Syukur kepada Tuhan, 7 hari lamanya Gereja Toraja merayakan Pekan Anak Gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan dalam ibadah hari ini. Dalam sorotan tema, selubung sudah tersingkap. Ayo kita nikmati sukacita ibadah bersama dengan anak-anak kita. Marilah berdiri, kita menyambut kehadiran Tuhan dan kita menyanyikan Kidung Ceria 286, Datanglah Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur. Kita membaca mazmur secara berbalasan dari Mazmur 99 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin.
Kita menyanyi Mazmur 99, Tuhan adalah Raja dunia. Mari kita berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Oh, alangkah baik dan indahnya. Silakan duduk. Segenap orang tua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bercermin diri pada perintah mengasihi dan lagu yang baru kita nyanyikan. Nyatalah bahwa kita seringkali gagal melakukannya. Marilah kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa banyak sekali perbuatan kami yang menyakiti ayah dan ibu kami. Kami sering membuat kesal ayah dan ibu, padahal mereka begitu setia dalam mendidik dan membesarkan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut selalu perintah Bapa Ibu. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali karena rutinitas dan kesibukan pekerjaan, kami kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak kami. Kami mengaku bahwa mulut kami sering membentak kalau anak-anak kami mengganggu rutinitas kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Ya Tuhan,
Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak sabar dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Kami telah melukai hati anak-anak kami saat kami memaksa dan membentak dengan kata-kata yang kasar agar mereka mengikuti keinginan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang tua dan anak-anakku semua, inilah berita anugerah yang datang dari Allah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Mazmur 99 mengatakan bahwa Tuhan itu maha besar di Sion dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi dari PKJ 16. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan bersama-sama untuk Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Kita menyanyi persembahan kami. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Keluaran pasal 34
ayat 12 ayat 29 sampai 35. Yang kedua dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita berdoa, dan kita akan berdoa dalam bentuk lagu dari nyanyian rohani anak nomor 100, sebelumnya kami dengar. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua roh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah Tuhan berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubungilah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditinggalkannyalah selubang itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan demikian: Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyembunyi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.
Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Firman Tuhan. Kita mendengarkan Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada minggu hari ini, tanggal 27 Februari 2022, yakni selubung sudah tersingkap. Selubung sudah tersingkap batu pilendokmo tu pebungku. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika muka atau wajah kita ditutupi oleh selubung, maka kita tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dengan hati yang terselubung, kita tidak dapat merasakan apa yang terjadi dalam hidup rohani kita. Kita tidak dapat menyadari
apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Dan sekalipun kita mempelajari firman Tuhan, kita tidak dapat mengerti apa arti dan aplikasi firman itu dalam hidup kita jika hati kita masih ditutupi oleh selubung. Banyak orang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan mereka rajin ke gereja dan mendengarkan khotbah-khotbah serta renungan. Tetapi tahun demi tahun lewat begitu saja dan mereka tidak merasakan perubahan apapun dalam hidupnya. Hati mereka seakan ditutupi atau diselubungi oleh sesuatu yang membuat mereka tidak peka akan perintah Tuhan dan kekeliruan hidup mereka. Karena hati mereka yang tidak dapat melihat, hari demi hari dilewatkan tanpa menyadari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup mereka. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dapat menyelubungi hati seseorang dari kemuliaan Tuhan? Hanya satu jawabannya, yakni dosa. Dosa yang dilakukan manusia secara rutin tiap saat, dan yang membuat manusia merasa terbiasa dengan hidupnya dan bisa menikmati apa yang ada di sekelilingnya, membuat hati manusia menjadi dingin. Jika segala sesuatu berjalan sesuai dengan seperti biasa, sangat mudah bagi kita untuk berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang perlu dilakukan lagi. Apapun yang terjadi, baik dalam hidup yang berkelimpahan atau hidup yang penuh perjuangan, hati yang tertutup oleh dosa membuat kerinduan akan Tuhan menjadi berkurang dan lambat laun menjadi hilang. Jauh di mata, jauh di hati, jauh di hati, jauh dari pikiran. Pikiran pun kemudian menjadi tumpul. Saudara, untuk membuka selubung yang menutup hati kita, firman Tuhan hari ini berkata bahwa perlunya manusia berbalik kepada Tuhan. Hidup lama yang mungkin selama ini mengabaikan Tuhan, haruslah itu diganti dengan hidup baru yang diserahkan kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama meninggalkan Tuhan dan menempuh jalan kehidupan seorang diri. Mungkin kita mendambakan kebebasan dari suara Tuhan dalam hidup kita. Mungkin bagi kita Tuhan selama ini sudah terlalu jauh dalam hal mencampuri urusan kita. Mungkin juga apa yang pernah terjadi dalam hidup kita sudah membuat kita jemu akan perintah Tuhan. Mungkin saja kita sudah hidup bergelimang dalam dosa dan kebiasaan yang salah, tapi menurut kita itu hal yang benar dan biasa-biasa saja. Saudara, api Roh Kudus yang pernah tinggal di hati kita mungkin saja sekarang sudah padam. Hari ini kita kembali diingatkan untuk berbalik kepada Tuhan. Jika kita sudah jauh berjalan seorang diri, Tuhan
Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Mungkin sudah lama kita menjadi hamba dosa dan kemerdekaan hidup kita sudah tidak ada lagi. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa jika kita bertobat, selubung yang menutupi hati kita akan diambilnya, sehingga hati kita akan kembali merasakan kehadiran dan kasih sayangnya. Lebih dari itu, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita, membuat kita benar-benar merdeka dari belenggu dosa dan selubungnya, untuk kemudian menjadi orang-orang merdeka dalam perlindungannya. Saudara, pesan penting firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan kepada semua orang. Yang pertama, percayalah bahwa kita orang percaya akan mengalami kesejukan, kedamaian, serta kesejahteraan pada masa yang akan datang, ketika kemuliaan Allah dinyatakan dengan sempurna melalui kedatangan Yesus kembali di akhir zaman. Kedua, kita selaku gereja perlu mengevaluasi diri. Apakah kita tidak sedang terperangkap ke dalam hati yang beku dan pikiran yang diselubungi dengan tradisi dan aturan-aturan buatan kita sendiri? Lihat, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa semua pengetahuan dan pengalaman manusia, termasuk gereja, ternyata ada batasnya. Ketiga, peran gereja dalam menyingkapkan kemuliaan Allah, yakni sebagai orang percaya, kita harus berusaha meyakinkan dunia di sekitar kita bahwa kemuliaan Allah sudah, sedang, dan telah dikerjakan di dalam Yesus Kristus, sehingga masa-masa sulit yang seringkali dihadapi itu tidak membuat kita terjebak dalam kehidupan yang tanpa arah. Sebagaimana Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia secara nyata dan konkret bagi dunia, demikianlah kita selaku gereja mesti memperlihatkan dan menyatakan kasih Allah secara nyata dalam keadaan yang begitu sulit sekalipun yang dialami sesama umat manusia. Gereja harus hadir menyatakan kepeduliannya, sehingga selubung kekhawatiran tidak akan lagi menghalangi kita untuk menyaksikan kemuliaan Allah, karena selubung sudah tersingkap. Haleluya, amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih
kebenaran firman-Mu hari ini. Selubung yang selama ini Tuhan menutupi hati kami, itu adalah dosa yang kami pikirkan, yang kami perbuat, dan yang kami lakukan setiap saat, setiap hari, dan setiap detik di dalam kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami tidak bisa mendengar suara-Mu. Kami tidak peka akan perintah-perintah-Mu, karena hati kami masih diselubungi oleh dosa. Tetapi hari ini Tuhan, kami mohon Engkau buka dan singkirkan selubung itu, supaya kami dapat melihat kebaikan Tuhan, supaya kami dapat mengalami damai sejahtera dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam hati kami, memerdekakan kami dari belenggu dosa dan selubung dosa, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup menyaksikan kemuliaan Allah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah bersekutu di minggu pagi hari ini. Meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir memberkati kami dimanapun kami berada, sebab kehadiran-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang hadir di mana saja kami berada. Bapa di sorga, firman-Mu hari ini telah membuka mata iman kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa membuka selubung-selubung yang menutupi hati kami, menyingkapkan selubung yang selama ini menutupi mata iman kami karena dosa-dosa yang kami perbuat. Oleh karena itu ya Bapa, singkapkanlah selubung-selubung dosa itu, supaya mata iman kami terbuka dan kami jelas untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang dimerdekakan dari belenggu dosa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan karena berbagai sakit penyakit, baik itu yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, Dede Parasa, suami dari Ibu Naomi Yuli, Bapak Isa, Mama Tinu, anak kekasih Anong, anak kekasih Randi, dan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu kondisi mereka. Karena itu lawatlah mereka Tuhan, angkat sakit penyakit mereka, sembuhkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka memperoleh kesembuhan yang sejati. Kami doakan warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan selalu memberkati mereka,
dalam menjalani masa tuanya. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkanlah mereka Tuhan untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Kami doakan semua pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, Bapak Ibu Majelis Gereja, pendeta penatua diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pengerja kebun, dan semua pribadi yang Tuhan pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, sukacita, supaya kami selalu setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami, hamba-hamba-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan penutupan Pekan Anak Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak sekolah minggu kami, dari anak Indria, anak kecil, anak besar, anak remaja. Berkati mereka di dalam pertumbuhan, perkembangan, pendidikan. Biarlah Tuhan menyayangi mereka semua, dan mereka boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran akan kehendak Tuhan. Berkati orang tua supaya dimampukan untuk selalu mendidik anak-anak mereka ke dalam kehendak Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu guru sekolah minggu, biarlah tetap sabar, setia untuk Tuhan pakai di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kami doakan segenap warga jemaat di tengah-tengah menjalani kondisi pandemi virus corona. Tuhan lindungi semua warga jemaat. Banyak yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan karena pandemi ini, pun juga karena cuaca yang tidak bersahabat. Biarlah Tuhan menjaga mereka semua dimanapun mereka berada. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan yang akan memulihkan kondisi keadaan dunia ini, melindungi kami dari semua sakit penyakit, virus-virus yang berbahaya. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami Tuhan. Lalu terimalah kami yang datang berdoa, bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dari pagi hingga malam. Bila dunia berakhir
Pergilah, sampaikan dan tunjukkanlah kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui kata-kata dan perbuatanmu. Kami siap menyatakan kemuliaan Allah. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyi dengan nyanyian syukur pemulihan terjadi. Demikianlah ibadah kita dalam ibadah hari Minggu saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari atas ketenangan kita semua. Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kita sepanjang seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.